Selamat pagi pendengar Nasika Podcast di mana saja Anda berada. Senang rasanya bisa kembali hadir menemani ruang dengar Anda di kesempatan pagi kali ini. Dan seperti biasa di program Debangku, diskusi bangun Kapua Sulu yang pada hari ini edisi Senin 9 November 2020. Nah, kami kedatangan narasumber yang spesial juga nih. Iya, spesial banget. Terima kasih tentunya atas kehadirannya. Saya menyapa dulu, ini ada Mbak Gusmiati Dewi ST. Beliau dari selaku Kasih Perencanaan dan Pengendalian Bidang Jalan Desa dan Jalan Lingkungan, tentunya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapua Sulu. Iya, senang sekali. Selamat pagi Mbak Awi. Pagi. Gimana nih kabarnya? Sehat pasti? Sehat. Alhamdulillah ya. Semangat. Tiap hari Senin. Iya, tentunya untuk masyarakat Kabupaten Kapua Sulu juga dan sekitarnya, kita berharap semuanya tetap sehat, tetap semangat untuk beraktivitas meskipun masih dengan dilema ya, COVID-19 ini. Ya, semuanya semoga tetap bisa dilaksanakan apapun aktivitasnya dengan cara apapun, kita masih tetap selalu diberi kesehatan yang pasti. Amin. Iya, dan di Debangku kali ini diskusi bangun Kapua Sulu, kami akan membahas ada beberapa hal yang tentunya semoga bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Kapua Sulu, mendapat informasi, ilmu dan juga hal-hal yang mungkin perlu diketahui khususnya dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan juga Cipta Karya di Kabupaten Kapua Sulu. Nah, sebelumnya nih Mbak Awi, ini kan ada nomenklatur baru ya. Oh iya. Ada perubahan nih, sedikit bertambah, ada juga yang bergeser lah. Oh iya. Ada yang bertambah, ada yang bergeser. Iya, semoga tidak bergeser lah ya pasti. Tambah boleh. Ya, kayaknya kita mungkin bertambah besar. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih untuk nomenklatur baru yang dulunya memang Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, sekarang sudah bertambah menjadi Dinas Perumahan dan juga Kawasan Permukiman yang menambah baru ya. Ya, mungkin dijelaskan dulu Mbak Awi ya. Ya, terima kasih Mbak Kalista. Sama-sama. Selamat pagi teman-teman dari Radio Rasika untuk acara Debangkunya yang cukup keren ya. Ini pertama kalinya saya diundang di sini. Terima kasih loh Mbak Awi, semangat. Lupa ya. Kita perkenalan dulu. Mungkin masyarakat taunya kita nama dinasnya dulu Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya. Tapi semenjak keluarnya Perbup yang kemarin itu nomor 109 tahun 2019, dinas kami berubah menjadi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya. Lumayan panjang judulnya. Itu karena ada bidang kawasan permukiman yang dulunya di Dinas Lingkungan Hidup masuk ke Dinas Cipta Karya. Jadi namanya tambah panjang, tambah besar. Jadi kami awalnya hanya ada 3 bidang, sekarang ada 4 bidang ditambah UPT untuk unit pelaksana teknis yang pemeliharaan dan tambahan sekretariat gitu kan. Makin tambah besar aja. Berapa ramai berarti ya Mbak ya? Oh iya, sampai nggak cukup itu kantor. Saya lihat sampai di teras, bukan, maksudnya di pintu masuk sudah tersedia satu layanan. Itu layanan apa ya? Oh, itu sebenarnya informasi. Dulunya juga kita ada IMB, karena ada peraturan yang baru ini, IMB-nya udah pergi ke Pak Didi. Pak Didi sudah bergabung di PTS yang pasti. Iya. Nah, itu untuk nomenklatur baru ya. Nah, ini kita kembali lagi ke pokok bahasan. Oke. Ini kalau kita berbicara dampak, sebenarnya dampak dari COVID-19 ini luar biasa. Bukan hanya di Kabupaten Kapua Sulu, tapi seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia ya Mbak ya. Ya, pengennya sih cepat berlalu ya. Amin. Sebenarnya kayak gitu. Nah, kalau kita berbicara pandemi, tentu banyak dampak yang memang terasa. Tidak hanya ke orang pribadi, orang perusahaan atau pengusaha, tetapi ke dinas-dinas atau PD-PD yang ada ya. Nah, ini kalau di dinasnya Mbak nih, sejauh mana nih pengaruh dampak dari COVID-19 ini? Awal-awal kayaknya dampaknya terasa banget karena jadi terkenal dinas. Kenapa bisa terkenal Mbak? Kasus pertama kenanya jadi iya.
terkenal langsung dan banyak langsung naik trending lah ya, trending topik pada agak menjauh dari kami dinas gitu kan, karena itu baru-baru awal. Karena semenjak kita ada COVID, semuanya dibatasi, kita nggak bisa pergi kemana-mana. Jadi kalau kami di dinas teknis biasanya ada survei sebelum ada pelaksanaan proyek kegiatan. Nah itu kan agak dibatasi, banyak masyarakat yang di wilayah utara tidak menerima kedatangan tamu gitu kan. Makanya untuk sekarang pembangunan itu untuk surveinya agak molor gitu kan. Tapi tetap dilaksanakan. Tetap dilaksanakan, itu kendala di masyarakat ya. Kalau kendala di pusat juga ada. Kami kan dapat pemotongan anggaran Sama. 50 belanja barang, 50 belanja modal. Jadi ada beberapa paket yang tidak kami laksanakan. Berdampaknya mungkin ada gedung-gedung kantor besar yang tidak jadi kami bangun. Terus ada jalan juga di Silat Hilir, mungkin untuk masyarakat Silat Hilir untuk sementara tidak bisa untuk jalan Seberu Sau Atas gitu kan. Tapi nanti tetap diusahakan ya untuk. Insya Allah kalau ada dananya ya. Kita berdoa. Amin. Jadi sebenarnya banyak ya dampak yang banyak banget. Untuk teman-teman juga di dinas mungkin juga ada kendala kan, kalau kita pelayanan biasanya seperti biasa sudah muka. Kalau sekarang berbeda karena kita nggak tahu kita yang ngebawa atau kita hanya dibawa orang gitu kan. Pasti kita waspada dulu. Ada protokol kesehatan juga harus dipenuhi. Bukan hanya diperhatikan tapi dilakukan ya. Iya benar. Patuhi ya. Di kantor juga ada kayak gitu. Pada buat kita juga diajar ya. Iya udah 1 meter. Itu beberapa dampak yang memang dirasakan tidak hanya di dinasnya, bahkan seluruh dinas yang ada di Kabupaten Bekasinya. Nah, dari dampak itu upaya yang dilakukan sejauh ini seperti apa Mbak? Upaya-upayanya biasanya di dinas kami juga mungkin semua bidang udah melakukan yang terbaik lah ya untuk upaya penanganan COVID. Kalau kami melaksanakan kegiatan karena kita setelah survei tetap harus berjalan ya fisik ya. Kami biasanya membuat kayak ya inovasinya gitu kan, sekaligus karena dalam setiap proyek itu ada peraturan yang emang oleh Kementerian PU harus dilaksanakan, itu kayak keselamatan kerja gitu kan. Protokolnya kita tambahkan gitu kan, untuk protokol COVID itu untuk alat pelindung kerja setidaknya menggunakan sepatu bot, masker gitu kan untuk penanganan awal, terus ada rambu-rambu kesehatannya, terus biasanya juga ada yang ikut jaminan kesehatan BPJS gitu kan untuk tenaga kerjanya. Kalaupun terjadi sesuatu bisa langsung ke pusat-pusat kesehatan terdekat gitu kan. Memang ada di dalam setiap perjanjian kontraknya itu dituliskan. Apalagi memang enggak juga sih, kalau yang PL mungkin agak lebih rendah ya, yang pengadaan langsung. Kalau yang lelang kita persyaratkan mungkin ada kayak personil K3-nya gitu kan, yang langsung emang memahami. Berarti dari OPD lain atau memang enggak, kalau K3 itu kayak tenaga ahli gitu kan. Gitu, yang kita minta syarat dalam persyaratannya. Nah, sejauh ini kalau inovasi tadi beberapa yang sudah dibangun gedung mungkin gedung tetangga di depan ini itu apa ya? Gedung Dukcapil. Itu gedung Dukcapil yang emang baru bisa dibangun sekarang. Sebenarnya ada gedung lain kayak PTSP rencananya kan. Pada tahun ini memang ada. Iya rencananya, terus Balai Praja yang Korpri rencananya. Tapi karena ada pemotongan anggaran efek COVID di pending. Mudahan tahun depan dapat dana. Itu untuk di lingkungan pemerintah kabupaten maksudnya ya? Di kotanya. Di kota. Kalau yang ke kecamatan, desa atau bagaimana itu apa ada? Tetap ada, walaupun dapat pemotongan mungkin sekitar, karena kita udah mengorbankan gedung besar, awalnya pemotongan 50, jadi di dinas mungkin hanya sekitar 22% karena ada yang dikorbankan gitu kan. Itu tetap ada, alhamdulillahnya juga. Awalnya dana akan hilang, dana dari pusat, dan untuk kami masih dapat gitu kan, untuk jalan desa di Lanjak Kedungkap. Terus untuk dana dak lain ada air bersih, sanitasi tersebar sih dia lokasinya. Itu sudah dilaksanakan bro? Sudah sedang berjalan. Tapi
tahun ini akan selesai? Tahun ini yang Lanjak Kedungkang selesai, mungkin sekarang pekerjaan tinggal pengaspalan. Oh iya. Jadi kalau mau ke Danau Sentarum jalannya udah mulai bagus ya. Ya, semoga bisa dinikmati oleh masyarakat luas yang pasti berguna untuk kita. Tapi jangan lupa juga untuk tetap merawat ya. Oh iya benar. Fasilitas-fasilitas umum seperti jembatan juga perlu dijaga. Nah, itu beberapa hal yang memang sedang dilakukan dan akan terus dilakukan sampai akhir tahun. Iya. Dan tahun berikutnya semoga bisa lebih meningkat lagi anggarannya maksudnya Mbak. Oh iya, amin. Ya. Jadi kan ketika ada anggaran ya kita juga bisa melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan target pada tahun yang berjalan. Misalnya tahun ini ya. Yang berarti apa gitu ya. Seperti ini 2 gedung, sepertinya gedung baru itu ada 2 ya. Dukcapil 1 ya. Yang lainnya mungkin ada yang di kecamatan. Oh gitu. Gedung baru yang lain, satunya lagi jauh di Singkawang, SPN. Oh iya? Iya, yang kayak sekolah polisi. Jadi semua kabupaten menyumbangkan bangunan dan kegiatan di Singkawang pusatnya. Dari Kabupaten Kapuas Hulu diwakili oleh dinas ini? Cipta Karya, anggarannya aja lewat sini. Ya, tapi kan memang ada ini juga ya, gedungnya, kerjasama. Nah, itu beberapa upaya inovasi juga sudah dilakukan sebelumnya. Ya, kita masih dilemanya itu tadi ya. Tapi semoga saja tidak mematahkan semangat kita. Kita terus semangatnya melayani masyarakat, memberikan yang bisa kita lakukan lah yang pasti ya. Kita tetap berupaya untuk memberikan yang terbaik. Nah, mungkin hal-hal baru yang perlu disampaikan Mbak? Mungkin ada sedikit informasi karena nantinya kan kita keterbatasan anggaran, jadi kita butuh kerjasama untuk di jalan khususnya ya, di jalan itu kerjasama dari CSR itu. Jadi kalau untuk jalan yang emang kena perkebunan sawit, gitu kan, kita minta bantuan mereka karena kita punya ruas untuk jalan desa itu 77 ruas, itu nggak mungkin bisa kami tangani terus ya di dinas. Karena anggaran dinas itu terbatas, jadi kita mau mulai buat kerjasama sama mereka perkebunan sawit. Jadi kalau emang dia di luasnya mereka, setidaknya mereka membantu melihara. Jadi kita bisa menyelesaikan yang emang jalan-jalan utama yang perkampungan desa gitu kan sangat membutuhkan. Berarti ini baru semacam rencana atau sudah pernah udah pernah bekerja sama Bapenda sebagai leading sektornya. Kemarin udah ada pertemuan dengan para perusahaan sawit. Nanti akan dilaksanakan survei sama mereka perusahaan dan kami juga gitu kan. Jadi dari perusahaan sebenarnya sangat mendukung juga. Iya. Oke, sama-sama saling bekerja sama. Iya, benar. Alhamdulillah ya mereka bisa menerima dengan baik gitu kan. Ya pastinya kita berharap kedepannya jalannya masih tetap mulus lah, yang pasti mulus dilewati. Bisa dilihat walaupun tidak 100% aspal mungkin ya. Tapi paling tidak nyaman lah untuk kita lewati berkendara. Untuk semuanya lah, tidak hanya untuk kita, bagi pengunjung luar juga merasa aman, nyaman juga ya, bisa berkunjung ke Kabupaten Kapuas Hulu. Jalannya nih terus ya. Karena akses kemana-mana kan diperlukannya jalan. Ya mungkin informasi lain silakan Mbak. Mungkin kita cukup informasikan kalau untuk COVID sekarang paling banyak-banyaknya kita harus setidaknya menjaga diri kan dengan rajin cuci tangan. Untuk teman-teman semuanya di mana aja gitu kan, cuci tangan, dipakai air mengalir, mungkin kalau tidak bawa hand sanitizer gitu kan, mana aja ya, terus pakai masker kemana aja itu, kayaknya udah mulai ya razia masker sekarang. Tapi kalau makan nggak perlu pakai masker, jaga jarak gitu kan. Kalaupun kumpul sama teman, setidaknya ada jarak aman gitu kan. Di kantor juga ya, untuk tamu yang datang di kami juga diterapkannya seperti itu, harus pakai masker, jaga jarak, karena kan kami pasti banyak kedatangan para penyedia atau pihak ketiga gitu kan, karena bertambahnya itu tadi bertambahnya dinas, bertambahnya bidang-bidang baru gitu. Cuman karena bidang tata ruang baru mulai, mungkin nanti di tahun depan baru mulai gitu kan, mulai aksinya apa, baru merencanakan rencana detail tata ruangnya. Karena bergabungnya juga kan baru bulan Agustus kemarin pengukuhannya. Iya, pas akhir tahun juga jelang akhir tahun gitu. Semoga kedepannya memang bisa
laksanakan. Tupoksinya tentunya bisa dilancarkan juga. Ya, anggarannya semuanya pasti menginginkan. Iya, Karena apalagi kan untuk ke masyarakat ya, bukan hanya masyarakat, kita semuanya juga menikmati kayak jalan, memang kebutuhan kita juga ya. Kalaupun ini kan setidaknya ada juga untuk pekerjaan masyarakat. Kalau tetap ada kegiatan proyek gitu kan, kalau sama sekali terhenti, kasihan masyarakat gitu. Nah, kalau untuk tahun ini Mbak, gimana untuk kegiatan proyek dari dinas? Tahun ini lumayan sih, kami banyak kan dari masing-masing kegiatan itu. Ada sekitar setelah dana perubahan ya, setelah dana perubahan kemarin 114-an paket yang dilaksanakan oleh dinas kecamatan. Tapi untuk bidang kami aja dulu nih, bidang jalan desa. Kalau gedung mungkin nanti ada informasi tersendiri dari teman-teman gitu. Berarti ada 100-an lebih itu tersebar ya. Itu ada jalan desa, jembatan gantung, gertak kayu. Dan sedang berjalan? Iya, sedang berjalan. Ada juga yang udah selesai sih dan melakukan pencairan sekitar, kalau rapat beton itu ada 32 yang udah pencairan 100% fisiknya. Nah, ini kan Pak banyak nih ya. Kayak tadi tuh ada 100-an lebih ya. Berjalan jembatan. Benar. Ada kendala seperti apa di lapangan? Kendalanya ya seperti biasa, kami kan untuk di bidang jalan desa itu PNS-nya hanya 9 termasuk kabit dan kasih. Sisanya itu tenaga kontrak ya, 23 orang itu. Jadi untuk paket yang ratusan dengan personil kami jadi keteteran banget gitu. Dengan efek COVID ini juga kan kita harus jaga-jaga juga. Jadi juga. Tapi setidaknya kita udah mencoba melakukan yang terbaik gitu kan. Kami juga mohon kepada para penyedia jika emang pekerjaan itu harus sesuai kontraknya gitu kan, speknya sesuai. Jadi kita sama-sama jaga kepercayaan nih gitu kan. Kerjasama yang baik, hasilnya juga pasti baik. Iya benar. Jadi sama-sama lah untuk kepentingan, bukan hanya kepentingan pribadi, tapi untuk kepentingan kita semua yang pasti. Nah, himbauan mungkin untuk ke masyarakat Pak? Himbauan mungkin bukan sedikitnya himbauan ya, karena misalnya untuk berjalan di tahun berikutnya hanya sedikit butuh bantuan gitu kan. Bantuan nih bukan minta uang gitu ya. Kayak bantuan kalau emang masyarakat ingin mengusulkan pembangunan gitu kan, setidaknya jalan atau jalan beton, jalan desa atau buka jalan baru. Kami dinas itu biasanya melaksanakan dan menganggap bahwa pekerjaan itu tuh udah clear untuk status tanah gitu kan. Jadi dipastikan dulu status tanahnya milik negara. Jadi kami setidaknya pemerintah. Kalau pas pemeriksaan untuk status tanah udah aman. Jangan saat setelah dilaksanakan nanti ternyata bermasalah antara mungkin hanya personal satu orang, tapi itu tetap jadi masalah dan menghambat gitu kan. Betul. Jadi kalau emang mau mengusulkan, kita setidaknya perlu kayak SKT tanah dihibahkan untuk kami agar bisa dibangun gitu kan. Itu nggak barter ya? Iya barter. Jadi takutnya pas udah mau dibangun ada masalah, tertunda gitu kan, balikan uang lagi kan. Kalau hanya tertunda gak apa-apa Mbak, kalau memang batal nggak jadi kan saya uangnya nggak sesuai. Selain itu juga kan nggak sesuai harapan masyarakat hasilnya. Iya benar. Nah, jadi memang dipastikan dulu tanahnya tidak bermasalah. Ya selain itu Mbak, himbauan selain itu mungkin ya kalaupun masyarakat ini mungkin udah kerjasamanya udah baik sama kita gitu kan, kita mungkin saling menjaga aja kan kerjasama yang baik ini agar terus berjalan seperti biasa gitu kan, tidak ada kendala berikutnya dan masalah yang buat dampak dan hubungan kita nggak baik gitu kan, karena selama ini udah hubungannya baik-baik aja, kita saling menjaga aja. Tapi kalau untuk tadi kan ada bagi masyarakat desa atau yang ingin mengajukan rabat beton, iya, itu gimana nih? Biasanya langsung ke dinas atau memang ada online Mbak? Sekarang kan kita memang sistem online gitu ya. Apakah ada memang sistem online? Kalau dulu-dulu itu kan kami biasanya menjadikan itu jadi renja setelah ada kegiatan musrembang.
tahun ini Musrema alhamdulillah berjalan ya sebelum COVID gitu kan. Kita nggak tahu nih berikutnya ini gimana. Mungkin kita perlu dari Bappedas sebagai leading sektor kayak mana sistemnya. Kalaupun tidak bisa, biasanya kami minta proposal dari mereka gitu kan, diantar ke dinas gitu. Ya cukup mudah memang ya, dipermudah. Semoga saja memang apa yang direncanakan semuanya dipermudah, masyarakatnya juga mau bekerja sama, kita saling memelihara apa yang sudah ada ya, saling menjaga juga agar tidak ya, kalau bisa sih beberapa tahun bisa awet gitu. Iya benar, jangan setahun langsung rusak gitu ya. Nah ini kepada penyedia jasanya juga memang kita diharapkan ya kerjasama, kejujuran juga sangat penting dalam kerjasama ya. Nah informasi lain nih Mbak, mungkin saya nanya terus informasinya ya karena mungkin butuh informasi gitu ya. Informasi lain mungkin kita akan bicarakan juga mungkin nanti untuk informasi pembangunan berikutnya untuk gedung yang emang tertunda itu mungkin ada rencananya berapa gedung yang akan dibangun? Yang sebelumnya ternyata tertunda. Sebelumnya itu kan yang batal itu Geraha Praja Korpri 3 tadi ya. Terus PTSP. Nah itu kan tertunda, sama ini gedung paroki. Oh iya betul. Kan itu nggak jadi. Jadi itu mungkin jika ada dana mungkin bisa kita laksanakan, dan itu akan ada temen yang emang memahami di bidang itu ya, yang akan menjelaskan gitu kan, bidang gedung. Ya, jadi tahun ini dari Dinas Perumahan dan juga Kawasan Pemukiman tentunya ada satu gedung yang sedang dibangun, Dukcapil. Ya mungkin ada ini kapan bisa digunakan? Tahun depan atau bagaimana? Kita tunggu serah terima dulu biasanya kan, atau setelah tahun depan itu biasanya kami selalu melewati pemeriksaan dulu sama mereka gitu kan, pemeriksaan. Tapi ini berapa hari kerja? Ini saya belum terlalu paham ini karena itu bidangnya yang lain gitu kan. Cuman akhir tahun ini memang harus sudah selesai ya. Berarti memang kerja ekstra gitu kan. Karena mereka pun lembur kayaknya kan sampai malam. Tapi cepat loh Mbak, saya lihat karena alat dan dananya juga sudah ada. Oh iya benar. Ya semoga bisa digunakan ya oleh Pemda Kabupaten Sulu dan juga masyarakat juga bisa menikmati karena kan berurusan namanya Dukcapil kan banyak banyak masyarakat datang dari mana aja berurusan, semangat juga mengurus semua berkas dan juga keperluannya. Karena kalau lihat kondisi sekarang sebelah kantor kami kan Dukcapil, karena kantornya kecil sampai di jalan gitu berurusan, buat macet juga di jalan. Ya semoga ini juga bisa digunakan sebaik mungkin lah yang pasti. Oke Mbak, sepertinya cukup banyak juga informasi yang kita sampaikan. Mungkin ada yang masih belum dikeluarkan unek-uneknya. Kayaknya nanti nggak cukup hanya untuk saya aja, kan ada temen yang lain juga. Jadi nanti bosan juga orang-orang dengerin kan. Mungkin dari Mbaknya yang memang segera perlu diinformasikan untuk masyarakat. Enggak juga. Dari saya pribadi aja mungkin karena mungkin kita nggak tahu selamanya di bidang ini atau tidak gitu kan. Jadi terlepas dari siapapun yang mengurus untuk bidang jalan atau apapun, jadi mohon kerjasamanya tidak saling mengganggu gitu kan, karena kami tidak pernah meminta apapun, hanya minta kualitasnya disesuaikan dengan spek gitu. Jadi siapapun nanti yang mungkin ada di bidang jalan desa, kita kan nggak tahu gitu kan apakah saya masih atau tidak gitu kan. Jadi kita tetap menjalin kerjasama yang baik untuk kedepannya. Iya benar. Perlu ya. Sama Mbak juga kan. Silaturahmi pertama kali ketemu kita sih silaturahmi. Tambah teman, tambah wawasan, tambah informasi juga. Nah itu dia ya. Cukup informasi yang kami berikan tentunya di program Depanku Diskusi Bangun Kapuas Hulu ya, kita terus memberikan informasi dari OPD-OPD lain terkait dan tentunya semoga bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu. Dan bagi Anda yang tentunya ingin mengakses informasi terkait podcast kita, gimana? Bisa di channelnya YouTube Diskominfotik. Ada di YouTube ya. Bisa bagikan ke teman-temannya, bisa
bermanfaat juga untuk orang lain. Oke. Ya. Terutama yang tadi ini sangat menarik loh informasinya Mbak. Oke, ya. Yang pembangunan draba beton iya. bermasalah. Iya benar. Itu Biar dengar-dengar sama para aparat desa gitu kan, nggak mengusulkan. Oh ya, jadi biar lebih inilah yang pasti tidak ada kendala dan segera dilaksanakan pembangunan gitu ya. Oke Mbak Awi. Iya, terima kasih. Terima kasih informasinya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu Iya. di Rasika Podcast program Oke. Debangku kita. Ya. Semoga kita bisa memberikan informasi yang baik untuk masyarakat dan demikian Mbak Awi. Iya, terima kasih semuanya udah mendengarkan Rasika. Program di bangku ya. Iya, di bangku. Diskusi bangun Kapua Solo. Nah, demikian dulu pendengar Rasika Podcast di mana saja Anda berada, pastinya kebersamaan kami di program Debangku semoga bermanfaat untuk Anda semua, dan jangan lupa tunggu program Debangku berikutnya dengan OPD-OPD lainnya juga yang selalu hadir akan memberikan informasi untuk Anda. Oke, sekian dulu. Salam Rasika Podcast. Makasih. Oke, sama-sama Mbak.